Terima kasih Datuk Langkau. Wah, pengalaman itu sangat mahal. Belum tentu lagi kita akan melalui macam itulah, kan? Tapi satu hari nanti saya rasanya rasa-rasalah. Selepas mendengar Datuk Langkau punya cerita tadi ya, saya betul-betul macam terhibur lah. Jadi saya bilang apa yang saya mau ceritanya, sebab dia cerita politik, pengalaman politik, cara hidup yang saya tengok macam betul-betul saya tertarik lah. Jadi saya terpaksalah cerita lain sedikit. Jadi cerita pasal physical lah. Tadi kamu dengar kan saya apabila dari budak lagi budak-budak angkat air kan turun naik ke bawah. Itu waktu pun saya sudah memang kuat dalam physical lah. Tambahan lagi saya punya sepupu saudara itu si Sintu. Dia itu memang pelatih boxing. Si Joe Macaci punya murid. Jadi seorang budak-budak kecil lagi sudah dilatih boxing. Tambahan lagi setiap pagi si Maman Yujumin, saya baru 6 tahun sudah diajar berkarat. Si Maman Yujumin ini anak murid si Korom. Jadi cara saya berkarat ini, dia di bawah bukit di sana, timba itu air dari perigi, simpan dalam tung sampai hampir penuh. Jadi dia ambil si pecah 7 biji telur. Di sana lah dia panggil itu yang sebagaimana yang sekolah panggil. Jadi waktu saya angkat 5 orang sajalah ikut sama dia. Tapi ada satu anak perempuan ikut jadi anak. Jadi dari sana kan saya rasa ada lain sedikit lah, sebab sejuk lagi, ada angin lagi, gelap lagi. Jadi dalam keadaan begitu macam-macam lah kita nampak. Kayu bergoyang pun kita pikir, oh, jin. Tapi yang betul itu imajinasi kita aja. Jadi kita kena mandi karena itu ini semua bukan kita tidak sedar tuh. Sehingga apabila kita berlawan sama budak lain, satu waktu yang jelasal nih main bola, saya tidak skill, bukan macam budak yang memang main bola di padang. Sekarang tidak padang, tapi kuat. Jadi dia bilang tidak perlu pun kau lecet. Jadi apa pekerjaan saya? Saya jadi fullback tapi kanan. Asal aja orang bawa bola itu saya hantam pensa. Sebab dia bilang, "Mama, saya tidak tahu, saya tidak skill, tapi wah hantam pensa." Raja tahu sama saya, dia bilang ini bukan main bola. Ini kau ini, dia bilang hantam orang saja. Tapi dia bilang lawan sekolah lain boleh, di sini tidak boleh. Jadi bayangkan budak ini tidak ada skill langsung. Pasal tendang bola pun selalu tendang bola kan keluar padang, mana skill itu. Tapi asal kita tendang kuat, dia ini kuat, tapi keras ada. Jadi itulah yang saya physical yang saya belajar lah. Bakarat lagi, taekwondo, karate. Taekwondo, saya belajar taekwondo jauh lebih. Waktu saya di Sabala, tapi dalam masa itu pun saya sudah kena suruh pegang itu pasal dia bilang saya kuat. Jadi saya jadi mangsa. Apabila orang tendang, maka itu kalau tidak pandai saya kena. Allah, pingsan. Sebab
ada tenda. Saya punya guru, Wisten, turun bawah, ambil itu ampun ruang, kasih dulu saya. Baik, lain kali lagi. Tapi aja kebaikan tuh, tahan, berani. Itulah sebagai kita punya Datuk cakap tadi, memang kita berani, tidak takut. Tapi saya berani pasal, biasa berkarak bang. Saya suka kebaikan dia. Selepas itu, dia kerja sudah, saya jadi DO. Waktu saya jadi DO, saya memang lurusnya orang. Pasal saya ini bilang, saya ini pembelian. Dia bilang, kau tidak boleh. Awal-awal lagi dia sudah kasih simpan saya punya ini loser. Dia bilang, macam-macam lah. Memang saya dilahirkan pandai mengubat orang lah. Sebab ini saya kasih isi saya dengan loser. Selepas itu, apabila saya jadi DO, yang betul-betul mencabar, saya cerita yang mencabar sajalah, saya DO Tembunan. Itu waktu Tan Sri Kain sudah kalah. Dia sudah ketua pembangkang. Waktu Datuk John Kekri jadi ketua menteri. Jadi itu macam-macam dia bilang, hancur ini pembangkang kawasan. Keluarlah itu TOL dan sebagainya. Tapi 3 TOL yang keluar yang akan membalak Ulu Sunsuron, Tikolet, dan Sekitar. Kalau saya daftar itu semua, hampir surangkan. Dia punya kebahan air, itu dia punya sawah padi, semua itu kan kering. Jadi saya bilang, tak boleh ini. Kasih paling langsung, sudah tidak ada kuasa, sebab dia pembangkangan. Jadi, datang itu tahu itu semua. Dia bilang, mesti mau daftar ini. Tapi saya pikir, saya orang dusun kampung kan. Saya ada perasaan kepada macam mana ini orang-orang yang kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang di sawah padi. Kalau kering di sawah padi, macam mana ini orang boleh hidup? Saya bilang tidak apa. Biarlah saya korban saya sendiri. Saya tahu memang orang dari dulu memang pun barang pasal ada karena isi itu. Jadi saya bilang tidak apa. Saya tidak daftar tuh. Sampai itu Datuk John Kekri hantam saya dalam masyarakat Tenon. Dia bilang, mana dia Tembunan? Saya bilang, yang amat berhormat saya sini. Jangan panggil saya yang amat berhormat. Kau tidak hormat sama saya, dia bilang. Kau satu DO yang pakai undang-undang sendiri. Jadi saya nampak si Datuk Sarin kami ya. Dia tapi dia tepuk kita tangan. Tidak dia berani begini. Sebab tidak tangan dokter dia belum lagi wajib begini apa-apa. Tapi dia begini. Jadi hati saya macam ada penyokong lah. Tapi ini ketua menteri sebab melawan. Saya apa juga tapi tua-tua macam itu barang sudah masuk. Saya berani mati sudah. Saya bilang kalau dia ada sinapang timpak lah dalam hati saya. Jadi saya bilang semua sana itu semua benar tidak pasal dia bilang ini satu DO pakai undang-undang sendiri. Saya bilang Datuk Ketua Menteri, mana satu undang-undang yang saya langgar ini? Dia bilang itu TOL kau tidak daftar? Kau tidak daftar kan dia bilang? Ya. Saya tidak daftar sebab itu masuk dalam kedahan air. Kalau saya daftar, boleh saya daftar saya bilang. Tapi kau kasih arahan daftar hitam putih. Kau sudah daftar. Kalau ada apa-apa saya bilang, saya hanya ikut arahan Ketua Menteri. Apabila tegang begitu kan, ditelan mereka. Satu kerjaan negeri dan Sri Khalil. Saya nampak yang saya sudah mau berani mati. Si tegang itu sudah. Ini Tan Sri Khalil kan, Menteri dia bilang,
nasi sudah masak, baguslah kita makan. Dan itu belum masak. Dia bilang nanti saya belum masak lagi tuh. Tapi berhenti, ditangguh itu musola. Jadi saya kena panggil oleh ketua itu. Dia bilang, apa hal kau pikirkan? Saya bilang, ini tegahan air. Dia bilang, ini belum pun kena gadget, Pak. Saya bilang, mengikut undang-undang, kalau ada bukti menunjukkan bahwa ada manusia yang menggunakan itu tegahan air, saya bilang, tegahan air itu by definition of the law. Mana itu, Pak? Terus kemudian, tapi fotokopi, dia buang. Saya bilang, dia bilang, mana itu original? Saya bilang, original under lock and key. Kalau saya mati, inilah pasal mati. Pasal, inilah saya. Dia panggil itu orang. Dia bilang, orang bilang, ini apa macam kau urus sini orang. Cakap-cakaplah. Lepas cakap-cakap, beli kepala. Lepas depan, tidak lama daripada itu, datang orang daripada Keminau, bawa beg. Waktu dia bilang, saya tolong kau urus satu masalah. Saya bilang, saya tak ada masalah ini. Setelah itu dia bilang, kenapa? Ini seorang sudah urus semua bio lain ini cara seorang urus. Dia bilang ada 300.000 di sini. Kau bawa ini duit, bawa bini pergi Australia. Jadi apa syarat tuh? Dia bilang kau jangan kasih kuasa siapa-siapa. Jadi apa orang buat? Seorang masuk ke dahan air semua ini seorang kebasan dia bilang. Oh, saya bilang itu tidak boleh. Ini 300.000 boleh tambah bah kalau mau. Saya bilang, tidak boleh. Ini saya bilang penghidupan orang seperti ini tidak boleh seperti ini. Seperti itu kan Allah. Sedang kau dia begini, jangan marah. Kamu sudah kaya, tapi kamu hanya menambah kopiah kekayaan. Itu oke, tapi bukan dengan cara mengorbankan orang miskin. Itu Tuhan marah sebelah. Mana ada Tuhan mau dia? Saya bilang, saya tahu lah, itu orang tidak percaya Tuhan. Tapi saya percaya sama Tuhan sebelah. Jadi inilah, ambil balik itu duit. Saya tidak mau bagaimana, senang sudah orang tukar saya 24 jam boleh itu. Jadi jangan takut tukar saya 24 jam. Sebab setiap classmate kan 1,000 tempok. Dan 1,000 tempok, tahu sama saya. Kalau dia remove kau di sana, sekarang kau perang di kabinet. Apa yang menurut saya? Jadi tidak berani buat apa-apa. Sebab nanti dia orang jadi headline Cina pukul dusun. Sebab juga kan tidak berani lah. Biar lah. Itu gimana? Tidak apa. Tunggu saja. Tunggu. Tukar tapi yang TNI. Jadi kan pegiliran ketua menteri itu. Rotation. Jadi terselamatkan saya. Itulah sampai 8 tahun setengah saya di Utang Budang sampai saya kaya. Itulah pasal Konsil kami bilang, saya takut kalau orang lain yang ambil ini jawatan dia bilang ada runding. Kau saja yang berani ini dia bilang. Jadi apabila saya sudah kaya, sudah saya gesek semua itu. Tidak lagi orang boleh sentuh itu apa ini telah naik. Itulah. Saya dengar ini cerita si yang saya pengganti lah. Apabila saja sudah kaya, datanglah orang-orang ada Israel. Dia bilang baru tahu Tuhan itu sudah isi dia. Jadi sekarang dia bilang saya mau renew seorang Israel. Jadi itu dia bilang telah kami terlambat. Dia sudah geser semua. Dia ada 8 tahun setengah
semua sudah diajak, kami tidak boleh buat apa-apa. Silakai tuanku, paling itu saja berikan. Jadi itulah pengalaman saya. Jadi ada orang tanya, apa juga Steven itu dia bukan ketua jabatan, cuma dia saja. Macam mana dia dapat jatuh? Ngaman, kan tadi bilang, kalau bukan ini orang gundul sudah di tambunan. Jadi itu orang kampung bilang jatuh, kasih dia jatuh. Itulah sebab saya hanya kasih jatuh. Bukan pasal apa, pasal supaya budi jaga itu daerah. Jadi saya pikir hujan pun makin lama makin lebat. Saya pikir sampai tidak rasa saya berhenti di sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tendarama Datuk Steven. Oke, kita sudah sampai pusingan yang kedua lah. Rasanya semua sudah berkongsi, termasuk ketua kampung tadi. Satu kali dia kongsi pengalaman dia. Oke, untuk tajuk subtopik yang terakhir yaitu pesanan akhir namanya, harapan kepada pelajar sekolah adat. Oke, kita ambil ringkas sebelum kita makan. Oke, untuk itu kita jemput Datuk Langkau untuk memberikan apa komen harapan beliau kepada kita semua pada malam ini. Dengan segala hormatnya kita tutup. Terima kasih saudara pengacara. Apabila kemudian selesai dalam pengajian di pusat adat ini, saya ada harapan yang kemudian akan keluar sebagai seorang insan yang berprinsip, orang yang berpendirian, orang yang mempertahankan adat, orang yang mempertahankan bangsa, orang yang menggalakkan orang kita mengikuti perkembangan dan permodernan pembangunan tanpa berkompromi dengan kita punya adat. Jadi saya pikir kalau saya saja bercakap tidak mau. Saya kalau dapat saya minta beberapa pelajar untuk menyoalkan soalan, mengemukakan soalan sebagai perkongsian. Karena dengan adanya soalan mungkin ada pertambahan untuk penjelasan. Oke, kita ambil peluang ini dan ruang ini kepada pelajar yang ingin bertanya direct kepada Datuk Langkau untuk mengutarakan soalannya. Oke, ada mic ada sini ya. Apa saja soalan dalam bahasa dusun pun boleh. Oke, selamat malam semua. Ada satu yang saya belum pasti lagi apa maksudnya yang sebenar, dan dia punya space, dia punya pangkat itu perkataan Tindarama. Jadi adakah dia di atas Guangzhou atau di atas dokter kah? Seperti itu lah. Ya, bagus juga yang ngomong saya naik di sini ya. Tindarama ini ketiga atas sekali Guangzhou, yang kedua Pulauan Siga, ketiga baru Tindarama. Yang betul Tindarama ini mengikut Setiaga Amansiron, ketua perang, Phil Marshall. Itulah kalau kita dengar orang-orang daripada Kudat, dia dengar ini perkataan Tindarama, dia tersuka. Sebab apa? Dulu orang daripada kata Belut, ada orang mengayau itu kan, diketuai oleh Tindarama.
ini tidak aman ini ketua perang. Dia kebal dan dia yang apa ini mempunyai kebolehan segala-galanya. Itulah dia di bawah ini Guangzhou. Selepas Guangzhou baru Kepulauan Sigar. Ini Kepulauan Sigar itu orang-orang yang orang kaya, macam orang-orang kaya lah, yang boleh ada kedudukan, yang boleh macam membiayai perbelanjaan yang apa ni, kerajaan dulu lah. Yang saya maksudkan ini dari dulu-dulunya, sebab dulu-dulu dia kerajaan itu lagi. Dia ada Guangzhou ketua sebagai Guangzhou dulu itu macam raja juga begitu. Dan dia ada ini Kepulauan Sigar. Kepulauan Sigar ini yang apa ni, yang macam financial supporter lah kalau bukan. Tapi yang tindak ramah ini dia itu yang memang perang, memang terlatih dalam perang. Saya bukan terlatih dalam perang, tetapi secara kebetulan jarang beri itu gelaran. Sedangkan itu perempuan pun jarang kasih beri itu gelaran. Tetapi itulah si Kira Kementerian bilang, sepatutnya perempuan tidak patut diberi gelaran ini. Sebab apa? Di Narama ini field marshal dalam peperangan. Tapi apa boleh buat? Apabila jarang buat keputusan itu, itulah. Itu sajalah. Oke, terima kasih. Ada lagi soalan? Apa saja soalan? Ini soalan, mungkin lari topik lah. Ini semua tanya, kalau macam ini kami yang generasi baru ini kan semakin hari makin terpinggir jauh dari adat, terutama sekali zaman sosial media. Tinggal sigok. Ya macam adakah cara macam saya sebagai saya ada 2 orang anak masih baby budak lah. Ada mungkin saya ada macam ada cara lah, macam satu amalan kan saya boleh praktik supaya mungkin jarang terpengaruh ke secara tidak sengaja macam tu. Dan habis balik cakap pun jarang pun tidak pun dengar juga boring lah apalah, sudah terprogram dengan yang modernnya era kan. Mungkin directly bolehkah mungkin apa cara yang saya boleh praktik amalan supaya subconsciously jarang akan ikut membesarkan ikut dan mendekati lebih kepada adat macam tu. Itulah cara faham lah soalan saya. Ini soalan satu psikologi, kedua teknikal, ketiga saya rasa ini tren pasukan. Jadi bukan kau sudah masalah begitu. Banyak orang audio kalau pergi rumah sekarang ya, tidak bertingu, tidak bertegur bapak adik beradik. Maksud kau tingu ini sejak kan? Itu pun satu macam. Jadi saya pikir dari segi adat ini pendekatan ini bermula daripada kecil. Yang ini diajar di sekolah juga ini. Tetapi pengaruh teknologi ini kuat betul sehingga dia boleh tidak bertegur di rumah. Makan pun telepon dekat. Itu barangkali saya punya tanggapan sama kamu. Tapi hakikatnya adalah everything, semua bermula daripada rumah, daripada yang kecil. Tapi jangan bilang saya punya keluarga perfect. Saya berfungsi kau punya masalah. Saya ada 5 orang anak. Saya graduate. Saya juga tidak begitu lampau pandai mendidik itu budak-budak. Bila itu budak lulus sekolah, ini satu contoh lah. Saya bilang, kau ambil ini, kau ambil business management, kau ambil itu IT.
Ada saya punya budak nombor 2. Sudah kawin, sudah ada anak. Bila dia sudah lulus kata 5, pergi belajar pergi college, dia bilang, Daddy, saya mau belajar tukang masak. Tukang masak? F&B berarti kan? Nggak, jadi tidak, saya bilang kau mesti belajar itu IT. Karena takut sama bapak, takut sama saya. Dia bilang, dia belajar di college, sudah lulus, sudah graduate, mau menangis saya tahu. Saya berkongsi sama kamu. Dia bilang, Daddy, dia sudah graduate, ambil dia punya degree. Ini kau punya. Tapi saya minta tolong kau kasih sekolah lagi saya 6 bulan. Saya mau belajar jadi tukang masak. Mau menangis. Serius habis itu degree. Tapi dia punya minat. Jadi F&B. Saya punya pikir. Saya bilang, kenapa itu? Mesti dia mau belajar tukang masak. Saya kasih belanja lah, ini belajar tukang masak. Sekarang ini rupanya bikin cake jual pergi hotel, bikin cake jual pergi lain-lain, bisnis lah. Jadi bukan saja budak yang, bukan saja kita yang boleh dengar, bukan saja kita yang mengajar, kita juga perlu dengar anak kita. Counseling itu perlu, berunding itu perlu. Kalau saya tidak salah pas itu, saya tidak lagi paksa budak-budak saya. Saya bilang, kau suka belajar. Sejarah yang saya paksa ini budak belajar IT, sudah dia lulus, dia habis itu degree, jadi ini kau punya, kau mau saya jadi boleh. Tapi antar saya belajar lagi 6 bulan untuk jadi tukang masak. So jawaban saya sama kau tadi itu perlu ada perhubungan dan menghormati dia punya mau, karena Dicentek lah. ya, you see, I forced my daughter after graduation, he said that menangis atau saya bilang, saya ikut politik urus negara, ini rumah pun saya tidak boleh. I fail to understand dia punya mau. Jadi the moral of the story, bukan saja kita bapak yang mengajar, juga kita perlu mendengar supaya ada timbal balik dalam hal itu. Sekian. Terima kasih Atul. Soalan apa saja soalan? Cara hidup. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera saudara. Terima kasih Datuk Walau, Indarama Datuk Setiawan, dan kita punya pejuang dan saudara di sana. Sebelum saya ajukan soalan kepada Datuk, okay, saya ambil kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan sedikit penyampaian. Sebab bila mana saya datang ke sini ataupun di tempat rumah ataupun di tempat kerjanya, seringkali bisikan itu datang. Oke, jam sekarang pun sebenarnya Aki itu, kita punya leluhur semua ada di sini. Jadi dia minta saya sampaikan sedikit saja. Dia amat berbesar hati, dia gembira melihat kehadiran kamu di sini. So pada pertama punya ceramah kamu datang di sini, dia berbesar hati sebab Notimo Tanan, dia bilang, dalam proses untuk kumpul semua kita punya suku-suku dari berbagai daerah, itu dia punya kemampuan. Itu pesan dia. Dan dia berpesan, seringkali kita sebut pesan adat, itu sudah kita saja maklum. Dan macam perkongsian Datuk tadi, Datuk Melakau, Datuk Steven, Wiku,
Pendidikan itu penting, amat penting bagi kita. Kalau kita tidak tinggi sekolah, siapa yang ada anak, kasih sekolah. Dulu bilang susah cari duit, sekarang mungkin kita boleh usaha lagi. Mungkin boleh berjualan, boleh potong data, dapat duit dari sekolah anak. Kalau kita tidak pendidikan, orang lain akan ambil tempat kita. Bangsa lain berhabis kasih sekolah anak sebab dorong tidak tanah, tinggal di air, tinggal di pesisir pantai. Kamu lihat, dorong ada banglo sekarang. Sebab kita bangga, kita ada tanah besar, boleh kasih waris anak, tapi dorong tiada apa-apa. Dorong fokus, dorong punya pendidikan untuk anak dorong, sehingga kebenaran jadi dapat kerja, dapat pangkat, dan hidup selesa. Dan kita yang di bawah ini ketinggalan jauh. Seperti itu juga leluhur kita amat sedih melihat sawah padi terbengkalai, padi-padi bukit ditumbuhi lalang, sebab kita sudah selesa. Kita ada uang, kita boleh beli beras, kita tidak perlu sudah menanam padi. Tapi itulah usaha leluhur kita mempertahankan tanah dia dulu sampai titisan akhir darah. Saya rasa kampung-kampung kita, kampung-kampung saudara semua, kampung yang lama, bukan nama kampung baru, bukan nama kampung yang lain-lain nama dia, dari moyangnya. So pendekatan dia semua ada di sini dalam 17 mata pelajaran. Semoga berterusan hati kamu terbuka dapat datang sini. Bagi saya anggap bila saya datang sini, saya anggap saya kasih tahu family saya. Jangan tidak kasih tahu orang punya bini, anak, bapak, mama. Cakap kamu pergi sini buat apa? Kasih paham orang. Bagi saya kalau dulu macam sukar semua pergi sini. Jauh, hujan lagi, kadang-kadang banjir. Tapi lama-lama saya rasa macam satu aktiviti mingguan ataupun weekend punya aktiviti. Saya menganggap ini seperti macam kawan saya pergi main bola, pergi main futsal. Main futsal lah kurang perlu, lepas tu lepak bong minum. Dan saya sudah tinggalkan yang itu, sebab mungkin panggilan tanggung jawab saya untuk di sini. Saya harapkan kamu pun ada semangat yang begitu. Anggaplah olahraga itu supaya kamu main futsal, buka kawan sini, dan boleh menimba pengalaman. Oke, sampai sana saja. Dan saya ada satu soalan, oleh kerana Datu Kalakau dan Datu Steven ada di sini mengikut pengoksian tadi, pengalaman yang begitu banyak dan lebih kenal kepada pemimpin-pemimpin. Jadi besarlah harapan saya Datuk ataupun kami punya sekolah adat ini, minta Datuk bawa ke atasan lagi, mungkin dapat membantu kami punya, kita punya sekolah adat inilah. Mungkin tidak perlulah cantik, tidak perlulah kita ada tiles pun, yang penting ada tempat lagi yang lebih luas, sebab akan datang mungkin lebih banyak, lebih ramai yang akan datang. Terima kasih Datuk. Ini soalan yang paling berat untuk dijawab, tapi dalam satu masa pelancaran buku itu, perkara ini saya ada sentuh. Jadi untuk makluman, ada hadiran ikut di sana? Oke, jadi untuk makluman, orang kita punya presiden sudah dapat itu gambar aja, itu drawing. Kami berbincang beberapa 2 jam, 3 jam last week, minggu lepas, kemudian buat itu permohonan, kita maju kepada Ketua Menteri. Dia
sama ada Haji lulus atau tidak, yang penting kita majukan itu permohonan, tetapi timing dia ngambil. Pak nak kurang selamat ini, karena pilihan raya mungkin dalam bulan 7, bila tapi mungkin paling lewat pun bulan 8 bulan 9. Jadi ini kerajaan memang dia cari masa untuk menang. Jadi inilah peluang, majukan itu. Saya akan bantu untuk kasih sampai itu permohonan sama-sama dengan beberapa jabatan kuasa, bikin itu profile dengan gambar, dengan silabus. Kita pergi jumpa dengan Ketua Menteri selaku Menteri Keuangan. Mudah-mudahan dia jawab. Sebab ini sekolah ini bukan mengajar orang membunuh, mengajar memperkukuhkan kita punya ikatan silaturahim di antara kita dan mendidik perwarisan budaya, memantapkan budaya kita. Jadi ini kami ada bincang dengan Saudara Salmon. Jadi ada juga sedikit calculation pengalaman kita. Kalau Dewan itu saya about 60 by 100 atau 120. Kalau dengan zinc, dinding, itu boleh siap dalam lingkungan 250 ribu. Simen, bata-bata dan sebagainya. Jadi bagus untuk sekolah kita. Jadi kamu orang punya kebaikan lah. Ya, ada juga saya beritahu sama saudara Salmo, bikin pejabat sana yang dekat. Apa itu pejabat. Itu pintu. Sebab orang-orangnya kalau ada office, ada tempat gate orang masuk. Sampai akhirnya ini saya nampak, di samping dia di pendidikan, ini akan jadi, kalau dia university pun beberapa sudah di sini. Jadi bila dia ada ini teknologi kita sebar macam-macam, dia akan datang di sini. Akhirnya pusat ini jadi pelancongan. Macam juga itu Buddhist temple, jadi dia akan jadi tarikat. Jadi itu yang kita mau. Jadi kalau umpamanya katalah dia bagi $500,000, jadi kamu orang dalam jabatan kuasa ini pilih kontraktor ataupun kamu orang gotong royong ataupun cari orang betul-betul yang di antara kamu yang boleh bikin save banyak, dapat lagi bangunan-bangunan lain kamu orang bikin. Itu yang saya bincang bersama saudara Salmo. Jadi jangan dulu peduli ini apply ini tanah, bikin di bangunan, asal sudah ada bangunan, sudah maju, baru apply. Siapapun ambil alih kerajaan, dia terpaksa turun raya. Jadi kamu orang sudah ada asas. Jadi itu yang saya pikir strategi kita untuk makluman saudara Salmon dan pelajar-pelajar. Pagi ini saudara Salmon, saya didatangi oleh Jikia, pasal kau punya pasal, kau punya hal, pasal hal kau dengan ini pemaju. Kami sama Salmon ada ini persatuan JIL, for Economic Affairs and Leadership Skill. Ini jika Artuara ini barangkali karena sumbat oleh itu pemaju, suruh kasih buka itu yang bikin itu yang roundabout. Dia datang hari ini 10 pagi. Nama pegawai yang hantar itu dari kampung Raun, kampung saya. Nama dia Lasi Sampai. Bilang itu ada surat begitu. Dia orang sudah bawa pergi majlis daerah Tuaran, full council meeting, majlis tindakan daerah, bahwa next month dia orang akan kasih keluar notis, suruh saya sign menerima itu surat. Dan dia orang sumal saja itu, dia orang radu, ya. Jadi saya beritahu sama dia. Saya bilang, Tuan, begini, saya tidak sign ini surat, kasih sampai sama itu district engineer, ataupun kasih sampai sama DPR, dia kasih sampainya pegawai daerah. Saya bilang saya tidak sign ini. Kalau dia pajal juga, jadi sama-sama kita lawan di mahkamah. Kalau tidak pun saya bilang
biar mahkamah rakyat, waktu pilihan rakyat, ini saya kasih isu politik. Nah itu dia. Saya bilang ini kali belum tahu ini kerajaan, jatuh ini sebenarnya. Jadi dia tidak sakit hati, pasal dia memang lain sikit, memang pro pembangunan. Kau tahu itu ini yang kita bantah itu. Daripada Berungi sampai pergi simpangan Kalawat, sempadan Tuaran sama Hutablu, lebih kurang 82 kedai-kedai yang disiring jalan ini, Pak. Jadi saya punya surat itu, saya bilang jangan dulu buka, habis dulu ini COVID-19 ini, kasihan di orang berniaga. Selalu yang siwa kedai berapa susah, suruh orangnya jual beli berniaga, jangan dulu buka. Nah, itu kita punya alasan lah. Kami sama Salmon pikiran, kami suka juga daripada Berungi pergi jalan Ranau sampai simpangan sana sempadan. Jumlah itu kedai-kedai termasuk yang jual handicraft kan lebih kurang dalam 49 buah kedai. Jadi memang kalau undang-undang itu sebenarnya kau bikin di sini itu salah. Tapi kalau kau buka semua, jangan satu saja kau buka. Jadi kita kira lagi daripada nunuaran itu. Apa nama itu? Di Gayang itu. Ini kelapa bakar itu. Sampai di sini kedai Tuaran 76 untuk kedai, termasuklah si Balanting punya itu tidak mau buka, yang lain-lain tidak mau buka, ini saja mau buka. Jadi saya bilang begini, saya tidak sayang apa ini acceptance of the nuba, pasal kita punya surat itu, ya sudah nama kau itu. Jadi saya bilang no, kasih tahu. Jadi yang saya harap kenapa saya tidak sayang itu, supaya dia kasih tahu itu. Walaupun kita sudah bantah, kita mesti jumpa dia, minta ini peruntukan. Jadi dia bilang kenapa kau kacau nanti? Saya punya jawaban sudah sini. Saya mau kau tidak pajal ini, lepas dulu pilihan raya, baru kau buka supaya saya boleh tolong kau. Itu saya punya jawaban politik. Gitu. Jadi yang penting si lulus dulu ini lebih senang lagi kau mana. Itu yang saya punya. Mudah-mudahan lah. Ada lagi soalan lain. Ya. Itu lagi ya. Ini sekolah adat macam itu motivasi tadi. Mesti orang ini kalau diberi peluang. Bukan di sini saja. Bila kamu mau surat JKK, mau surat di mana-mana, mesti berani soal, bukan main gembirang, yang betul-betul. Nah, mesti mau tanya soal, mesti mau cari jawaban. Jadi ini pusat adat ini melatih kita supaya berani bercakap, berani menyoal, berani mengemukakan pandangan. Nah ini juga tugasan dalam sekolah ini. Saya minta Allah supaya jangan malu-malu tanya. Oke, kita soalan lagi. Ini maksud Datuk lebih kepada kepimpinan kita nanti. Selepas kita graduate daripada sekolah ini kan, kita harus ada kepimpinan tertentu, quality, jangan takut. Lawan, tetap lawan. Oke, kalau tidak soalan kita pergi terus kepada Tindarama Datuk Steven Beliku untuk topik yang terakhir, harapan beliau dan pesan beliau kepada anak-anak muda. Dan dengan segala hormatnya dipersilakan. Yang saya tengok kan ini satu grup ini yang intake ini dia memang motivasi dia memang tinggi. Jadi saya harap selepas dia mendengar tadi itu kalau kau punya apa dia punya apa ini apa dia terpanggil lah
Iya, iya. Pandangan dia yang betul-betul surung kamu ke hadapan, Bang. Sebab apa? Kalau panas-panas tai ayam hanya nih, kalau saya masak sih. Itulah ada sepupu, sampai anak buah tanya sama saya. Dia bilang, Uncle, saya dengar juga dengan kamu ada sekolahnya. Ajar ini dan sebagainya. Saya bilang, kamu apa yang kamu dengar? Dia macam dia was-was dia. Saya kasih tahu dia. Saya bilang ini bukan belajar silat yang pas 1 bulan ya. Saya bilang. Selalu ada orang di kampung-kampung dulu pas silat 1 bulan cukup. Lupakan gitu itu. Saya bilang ini kalau kau sudah start tidak boleh berhenti lagi tuh. Kau sudah bersumpah, teruskan. Kau sudah bersumpah untuk berjuang untuk kita pihak tanah adat. Ingat itu saya bilang, bukan panas-panas saya. Jadi kita dengar juga daripada kita punya benda ini tadi. Rupanya dia ada tapuk-tapuk gitu. Peluru pun limpas macam angin saja. Ingat. Tadi ada tapuk-tapuk gitu. Jadi kamu ini mesti setiap kamu nih ya, kalau berlatih habis-habisan. Jangan alang-alang. Sebab kita punya musuh di sebelah itu yang saya dengar, dia orang pun sudah bersedia tahu. Dia orang pun bersedia. Dia orang ada gelanggang juga. Jadi kita harus ingat, kita pun mesti berhabis. Apa saja yang diajar di sini, kamu sudah kena ajarkan macam mana kamu meditasi. Sudah itu macam mana kamu buat kamu punya altar. Itu penting. Itu penting. Pasal apa? Dengan adanya altar itu, kita boleh berhubung lebih rapat lagi dengan kita punya leluhur. Dari sana kita ke kekuatan. Ada juga orang bilang, tanya saya lah, Uncle, susah juga saya Pak. Kalau saya buat itu altar, nanti mama saya tanya apa itu. Bini saya pun tanya apa itu. Ini saya bilang, saya ada, kamu mau tengok saya punya altar di rumah. Saya kasih tengok kau, macam mana mau buat itu. Itulah, ini mau seriusnya. Ini jaga. Bukan bilang panas-panas tai ayam. Panas-panas tai ayam merosakkan bangsa kita sendiri. Kita harus ingat 3,5 tahun daripada sekarang mengikut ramalan orang-orang yang tahu dalam dunia spiritual akan meletus pada Tuhan. Sebab selepas Ukraina ini tidak terus selesai nih tahu. Ada lagi lanjutan tuh. Jadi Amerika, NATO sama Rusia ini berpanjangan nih. Tunggu saja meletup itu nuklir. Dalam masa begitu, China akan turun, menguasai kita semua. Dalam keadaan yang pucat kecil itu, kita akan tertindas. Kita ingat, kita akan tertindas. Kita hanya ada 3 tahun memperbaiki kita punya keadaan. Jadi berhabis kita. Ini nasihat daripada Babalian. Dia orang bilang, atasan sana dia bilang 3,5 tahun ya. Paling pun barangkali begitu saja. Jadi kita kuasai lah segala-gala yang ilmu yang ada. Macam si Boleo punya itu yang dia bilang dia limpas pun tidak kena pakan. Ada si pandai itu. Jadi itulah itu. Saya haraplah orang-orang yang ada kelebihan begini beri kita keyakinan. Cerita yang keyakinan. Ada orang tanya sama saya, Uncle, buat apa kita belajar itu semua? Dia bilang kalau kita tidak tahu apa-apa, itu cacat pun dia takut.
Jadi ingat sebelah, macam mana kalau kita tiap keluarga kena ancam karena itu, karena ini semua. Itulah masanya dan sebelah inilah. Tapi bukan semua orang tahu, terima ini. Sebab ada ya, kebanyakan orang yang panas-panas cair. Tapi saya tengok kamu memang serius. Kamulah harapan, kita punya harapan yang kamu ini nanti makin lama makin mendalam. Ini baru langkah pertama, banyak lagi langkah. Saya pun barangkali langkah kedua saja. Ada lagi langkah-langkah yang tinggi yang seharusnya kita belajar. Kita sama-sama lah belajar. Tapi itu perlu satu, disiplin. Ini mesti ada disiplin. Sebab kalau tidak ada disiplin kan, kita terpaksa kawal diri. Kalau tidak minum sedikit, sagalas sedikit, satu kali kau tengok, ala nyamuk sembilan setiwo. Sudah sampai. Dalam keadaan begitu, musuh tidak perlu kata apa cara perlu musuh lawan kita. Dia pakai helikopter, antar semua pir seluruh kawasan kita. Nah, kita semua mau itu matu, nah kita harus simak. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan kepada kamu, yang ini sesuatu yang serius. Kamulah yang harapan kita nanti, sebab kamu muda. Yang macam beliau-beliau macam saya ini pada bercakap saja. Tapi kamu masih ada tenaga. Kalau macam tua macam seorang ini kan, sekarang tahulah itu bersilat itu semua. Tapi kalau sudah tua, selepas bersilat, lutut satu perlu diurut. Nah, macam lagi. Jadi orang-orang muda lah yang kami harap. Kami bolehlah bimbing saja. Jadi saya pikir itu sajalah. Saya kira mau simpan, Bang. Tapi bila dia cakap ini mistik sudah, saya bagi tahu yang realistik. Ini pemimpin-pemimpin politik ini, yang menteri-menteri kita ada sekarang, saya tidak sebut nama. Kau pikir dia bilang tidak belajar? Ada pergi Indo, ada pergi Thailand, ada jalan masuk pejabat, langkah apa pakai. Dia tidak panggil sihir, dia tidak panggil mistik, dia bilang petua. Petua kita siapa? Jadi macam saya dalam politik, bukan baru yang jimat-jimat ini. Awal lagi saya muda, saya tidak kongsi tadi, saya sudah ikut nih. Sudah ikut nih. Oh tengok satu, jadi nasihat saya macam dia bilang disiplin tadi. Jangan takbur, jangan menunduk-nunduk. Ada saya punya angka. Waktu belajar yang ke Bali, bapak pun saya pun ada belajar. Jarang ada 6. Ini satu, ini besar tinggi. Ada satu tempat kawin, ini living story. Tapi saya tidak mau sebut nama. Tapi kalau kamu dengar, kamu ingat ini story. Bila kawin, dia cari gaduh. Tapi dia bukan bertumbuk. Dia kasih langgar, dia siap tunduk, dia punya kabel. Dia kasih langgar biji. Sikit lagi putus. Saya ikut antar bigos juga. Selalu sama anggota keluarga. Ini takbur. Jadi jangan bilang kamu sudah banyak yang belajar ini, tapi takbur. Saya pun ada ini tapi tidak berapa. Saya berharap dari Salmon, harap kurang. Sekian. Seterusnya kita minta nasihat daripada ketua kampung kepada pelajar. Nasihat. Apa banyak-banyak kedua kata belum paham. Yuk. Melihat yang itu juga ya, ini karena perasaan dari dia.
nasihatnya begini semua. Pertama, jangan juga dengan bismillah atau tertib. Jadi begini, mulai daripada diri sendiri lah. Hormat diri sendiri dan kepada yang lain. Kita tidak hormat diri sendiri berarti kita tidak hormat kepada orang lain. Jadi kamu paham kan? Itu dia. Itu dia. Yang banyak lah. Ya. Terima kasih Ketua Kampung. Dan mungkin nasihat daripada pencara mistik kita. Nasihat kepada pelajar. Salam damai semua. Inti kepada perjuangan kita sebenarnya teras sebenarnya ialah kepercayaan kita kepada Tuhan juga. Sebab leluhur kita yang terutama dan pertama adalah Tuhan sendiri. Jadi kita mewarisi amanat, perintah, ataupun kesungguhan daripada Tuhan mengikut kepercayaan kita masing-masing lah. Dan kalau kita seorang Kristen, landasan yang kuat bagi kita adalah kitab kita. Begitu juga kepercayaan yang lain. Dan selagi kita mempunyai teras lugu itu di dalam hati kita, saya rasa kita tidak akan terpesona kemana-mana. Kepercayaan kita itu satu. Dan pada masa yang sama kita sangat percaya yang leluhur sentiasa pimpin kita dalam segi macam manapun. Sebab ini perjuangan kita melibatkan situasi yang banyak. Dari segi mistiknya, dari segi kemanusiaannya. Karena begitulah kita punya moyang dulu, leluhur dulu. Karena orang mengamalkan prinsip yang seperti ini, cuma istilahnya lain. Maka kita ada pada saat ini kepercayaan kepada kenaharingan, kepada barang-barang mungkin yang telah diwariskan, diwahyukan kepada mereka. Dan semua kuasa itu sebenarnya dari leluhur yang terutama itu daripada Tuhan kita sendiri. Jangan kita macam terpisung kita punya kepercayaan sebulat-bulatnya dengan kekuatan fisikal, tetapi yang maksudnya lebih penting ialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu saja. Ya. Terima kasih atas nasihatnya. Dan kamu lupa nasihat terakhir itu penting. Leluhur yang pertama itu sama dengan Tuhan. So, oke. Sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada malam ini, kita ada kesempatan untuk mengucapkan ribuan, jutaan terima kasih kepada semua penbicara yang sanggup hadir pada malam ini, meluangkan masa bersama kita berkongsi pengalaman supaya kita ini dapat sesuatu, dapat membina diri kita, dapat menghormati diri kita sebelum kita menghormati orang lain. Dan mereka datang di sini sanggup datang jauh-jauh bersusah payah berhujan tanpa gaji, tanpa bayaran. Kalau orang ini kena panggil pergi universiti mahal ini, 1 jam 500 orang beli berucap. Dan demi perjuangan mereka datang di sini tanpa apa-apa imbuhan. Ini yang dinamakan pejuang yang sejati, ikon kita, pemimpin kita pada malam ini. Kita ucapkan ribuan terima kasih, kita berikan kepukannya gemuruh. Oke, untuk kita lihat di screen sekarang, saya ingin mengambil kesempatan untuk memberikan penerangan lah sedikit. Oke, lukisan ini ataupun plan ini Borogana, coba berdiri kemana foto kanan. Beliau mempunyai kepakaran. Kita sangat bertuah karena ada ahli kita yang mempunyai kepakaran dalam arsitek bikin plan lah. So bangunan-bangunan itu memang senanglah kita bikin. Dan untuk makluman Datuk juga, karena ini adalah anak kepada ketua kampung.
Jadi memang padu lah gabungan ini. Semuanya ada dipanggil oleh leluhur. Kita akan kasih himpun bersama mengikut Guru Belo tadi itu. Memang betul lah. Sekarang ini musim Syaki panggil semua yang ada kepakaran, yang ada kekuatan, yang berjaya melepasi kebisan, tetap akan hadir di sini. Oke, ini gambarannya. Rumah adat ada di sana. Oke. Ini rumah adat. So ini Dewan Serbaguna nanti di sana lah. Sebelah sana yang ada Indra Ramadhan Teben lawat itu. Dan ini sekolah adat. Sekolah adat ini bilik kuliah lah, dia macam begini. Dia ada 4 bilik lah, 1, 2, 3, 4. Untuk permulaan 4 bilik saya ingat sudah cukup. Berukuran 30 kali berapa itu? Oke, 30 kali 25 kaki. Ada 4 bilik dengan ujung sebelah sini tandas, sebelah sini pun tandas, laki dan perempuan kita kasih asing. Sebab nanti kalau sudah lancar ini, barangkali kita akan terima penyertaan daripada orang awam, publik. Dan akan datang bila sudah lancar lah, bila kita rasa sudah cukup, sudah lengkap, sudah bersedia, dan orang awam akan boleh menyertai pendidikan percuma kepada rakyat sekolah adat. Kita mau rakyat kita sedar tentang sekolah, pentingnya sekolah ini untuk bekalan mereka dari generasi ke generasi yang akan datang, seperti juga sekolah Cina, seperti juga sekolah Tamil, ya. So beginilah contoh plan. Untuk makluman semua juga, OKK Datu Steven Sondo ada menghubungi saya lah, yang akan datang nanti bersama Dr. Ben, Indra Ramadhan Dr. Ben, dan juga satu lagi Dr. Tan, dia akan datang sini lah, tapi belum tahu tariknya bila. Oke, untuk membuat plan juga kawasannya. So mana saja yang duluan maju lah, mana sih yang duluan lulus, kita pakailah. Dan untuk makluman Datu bicara semua, pada hari berapa kita pergi lawat tapak tuh di Kampung Talungan. Oke, di Kampung Talungan dia orang ada bawa sehari itu di sana tengok kesesuaian tempat dan lokasinya sangat sesuai. Satu sekolah adat akan dibuka di sana, di Kampung Talungan Telipuk, dan dia akan cetak kawasan Julu, Mendakal, kawasan Telipuk, Kampung Nakai lah, kawasan sekeliling di sebelah bukit. So barangkali minggu depan satu siri gotong royong untuk membersihkan kawasan. Dan sudah pun mereka ni simpan gelanggang di sana. Masa lawatan tu ada sudah gelanggang gitu. So tinggal kita buat pantak lah, pantak dan pondok. Zinc sudah ada. So begitulah semangat orang ni untuk kawasan di bukit sana. Jadi kita ada di Tuaran, kawasan bukit, kawasan Tanah Rata. So komplit sudah. So nanti di Batu Punggul itu memang ada satu, dan satu lagi di Pegalungan. Nah, tempat sudah ada. So mungkin masa sajalah mau bikin awal, sesuai atau tidak tempat. So target kita sebenarnya dari awal 7 sekolah adat, baru kita mantap lah dengan, tapi
Itu nah daun pun masih banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Satu sekolah satu daun kita kirim tadi. Dia punya maksud. So begitulah aturannya. Dan gelanggang sini ada 17 mata pelajaran. Gelanggang kita pun sebenarnya ada 17. Coba ada dengar tingkat 17. Dan gelanggang kita pun ada 17. Jadi satu stasiun. Oke, masa pun sudah tidak sedar, sudah jam 11. Oke, untuk mengakhiri ini kita minta murid-murid semua disediakan makanan. Sebentar lagi kita akan makan bersama pemimpin dan akun kita.